Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, ada sistem yang disebut sistem proporsional, ya. Di dalam suatu sistem yang proporsional ini adalah semua jumlah rakyat itu, jumlah rakyat itu akan dihitung, ya, lalu kemudian akan dihitung setiap kursi yang ada di DPR itu berharga berapa suara. Katakanlah untuk satu kursi itu harganya adalah harus didukung oleh katakanlah 500.000 pemilih, setengah juta pemilih, ya. Berarti nanti, ya, berdasarkan ininya jumlah pendukungnya, mungkin saja Jakarta gitu ya, katakanlah tuh ada 7 juta kan ya, 7 juta penduduk. Mungkin nanti Jakarta itu yang akan mencapai 500.000 pemilih itu ada berapa, ya, ada berapa orang gitu, dan itu berasal dari partai apa, ya. Misalnya di Jakarta untuk yang berhasil mencapai 500.000 pemilih itu katakanlah PDIP ada 2 orang, ya, terus kemudian di Nasdem ada sekian orang, PKS ada sekian orang, kemudian PKB sekian orang, Gerindra sekian orang. Yang penting orang-orang itu mencapai angka dukungan 500.000, karena satu kursi itu harganya 500.000 pemilih gitu ya. Maka 7 juta dari yang ada penduduk Jakarta itu terbagi menjadi berapa? 7 juta dibagi 500.000, berapa itu? Berarti kan kurang lebih 14 kursi, ya, 14 kursi untuk Jakarta gitu ya. Nah, 14 kursi yang akan melenggang ke atau menjadi wakil rakyat, ya, di DPR. 14 orang itu kok komposisinya bisa jadi mayoritasnya adalah PDIP atau Gerindra atau siapa, yang penting dia berhasil mencapai angka 500.000 orang gitu. Kelebihan atau bedanya, ya, beda dari sistem listrik adalah tidak ada suara terbuang gitu, tidak ada suara terbuang. Misalnya begini, kalau dari PDIP yang mencapai 500.000 orang itu katakanlah 2, tapi mereka itu berhasil mencapai sekian banyak tuh, ada yang 500 2 orang, ada yang 400 3 orang, ada yang 200 sekian orang, ada yang cuma 100, ada yang cuma 50.000. Nah, ini ketika yang 2 itu kan udah, yang 2 itu udah jelas ya, karena udah 500.000. Nah, yang 400 kan kurang tuh, 400.000 suara itu kurang, maka diambil dari yang cuma 300 yang di bawahnya. Nah, suaranya diambil sehingga dia akan masuk menjadi 500, berarti 3 masuk begitu loh. Nah, terus kemudian sisanya lagi gimana? Sisanya masih banyak nih, terus sampai ke bawah sampai akhirnya habis suaranya, ya. Jadi dengan demikian kita melihat tidak ada suara yang hilang, tidak ada suara yang terbuang, karena akan saling mendukung gitu, akan saling mendukung. 500 yang pertama selesai, 400 didukung yang 300, kemudian masuk lagi kan, masih ada sisa 200 kan. Nah, dari 200 itu kemudian diambil lagi dari yang cuma 100, yang cuma 50, nyampe nggak 500 lagi. Kalau nyampe masuk lagi gitu, tapi kalau misalnya ternyata nggak nyampe, udah hilang gitu. Artinya kan harganya kan udah ditetapkan dalam aturan mainnya ada 500.000, yang nggak boleh kurang dari itu, ya. Jadi hanya yang bisa 500.000 yang bisa masuk, tetapi itu suara-suara akan saling tumpuk. Nah, demikian juga dengan partai yang lain. Ya, partai yang lain misalnya Gerindra dapatnya katakanlah yang 500.000 cuma 1, ya, yang 400 banyak, nah, 400 banyak, dan kemudian 300 juga banyak, maka yang 300 ini akan nyumbang ke 400, sehingga pada akhirnya kalau misalnya tadinya 400 atau 3, yang 300 ada katakanlah di bawahnya ada lagi yang banyak, kemudian 200 banyak, maka akan saling tumpuk-tumpuk, sehingga akhirnya Gerindra mungkin bukan hanya 1, bukan hanya 3 yang baru masuk lagi, tapi mungkin tumpukannya jadi lebih banyak, sehingga kemungkinan pada akhirnya jumlah total dari wakil rakyat dari Gerindra mungkin saja akan lebih besar dari PDIP gitu ya, karena akan saling mendukung gitu ya.
Nah, jadi kita bedakan dengan yang sistem distrik tadi. Kalau sistem distrik tadi yang penting single majority, ya, artinya dia mayoritas tunggal untuk satu distrik. Kalau misalnya ternyata yang mencapai itu adalah satu partai, tidak ada patungan-patungan, tidak ada dukung-mendukung, yang itu yang masuk, yang lain hilang gitu. Jadi dengan demikian tentu setiap sistem ini akan memiliki plus minus, ya, akan memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita lihat misalnya sistem distrik. Sistem distrik itu karena untuk satu distrik itu yang menang cuma satu, ya, maka tentunya dia akan jadi katakanlah wakil tunggal, ya, wakil tunggal untuk distrik tersebut, sehingga otomatis rakyat jadi tahu dong dia siapa, orang cuma satu-satunya. Rakyat akan bisa lebih mengontrol, memonitor apa kelakuan dari wakil rakyat yang menang di distrik tersebut. Katakanlah saya katakan tadi misalnya untuk wilayah Jakarta Pusat cuma satu yang menang, yaitu dari PDIP, cuma si A, ya otomatis wilayah Jakarta Pusat seluruh rakyat akan memonitor si pemenang ini, tingkah lakunya jadi gampang dikontrol karena orang jadi tahu. Kan beda dengan sistem proporsional. Proporsional itu karena saking tumpuk-tumpuk sehingga akan jadi banyak, akibatnya rakyat nggak tahu siapa nih. Kayak kita sekarang ini, kita sering kan milih, ya, milih si asal coblos aja deh, siapa. Kalau saya milihnya yang penting wakil rakyatnya, wah ini cewek ini cakep nih, udah saya pilih. Udah yang cowok juga saya nggak tahu, yang cewek juga saya nggak tahu, dia pilih yang cakep gitu kan. Akhirnya saya nggak tahu siapa itu dan bagaimana perilakunya karena saking banyaknya gitu. Otomatis di dalam sistem distrik nanti anggota DPR jadi sedikit, nggak kayak sekarang. Ya kalau sekarang banyak banget kan, dan kita nggak tahu tuh perilakunya seperti apa, nggak terkontrol tuh. Akhirnya banyak yang aneh-aneh kan, lagi sidang nonton bokep lah, nonton film porno, kan aneh aja tuh. Ada yang kemudian dagang lah, ada yang kemudian ngomong semaunya sendiri, ya, terus kemudian adalah mendukung teroris dan sebagainya. Kan wakil rakyat jadi aneh-aneh, yang korupsi juga banyak, ya, karena kita nggak bisa mengontrol mereka saking banyaknya. Dan kita seringkali mencoblos itu nggak kenal ini siapa nih, yang seperti saya katakan tadi, ini siapa nih, udahlah cap cip cup terbang kuncup coblos satu ya, kita nggak kenal gitu. Tapi kalau dalam distrik ya kita tahu, ya, kita tahu dengan persis, oh si Anu nih, dia menang lagi, cuma satu lagi, ya otomatis gampang dikontrol, gitu. Nah itu plusnya plus dari distrik maupun dari proporsional. Sementara kalau minusnya apa? Nah minusnya itu adalah tentunya suara-suara rakyat jadi banyak yang hilang kalau dalam sistem distrik, ya kan? Kita capek-capek lalu kemudian yang cuma satu, lalu sia-sia aja tuh suaranya, nggak tersalurkan. Padahal mungkin kita milihnya kan dari partai A, terus kemudian ternyata yang menang adalah partai B, ya otomatis kita nggak punya perwakilan untuk bisa menyuarakan. Orang itu memang seharusnya menjadi wakil dari wilayah, bukan dari partai, ya. Kalau misalnya dia mewakili Jakarta Pusat, berarti dia berpikirnya harus Jakarta Pusat, bukan mewakili partai. Tapi kan yang namanya orang seringkali itu tidak bisa dipisahkan, ya, kepribadiannya, sehingga meskipun dia itu harusnya menjadi wakil rakyat pun di DPR mereka lebih menyuarakan suara partainya, dan itu udah suatu realitas, ya. Apalagi kemudian dia lihat bahwa itu suara dari rakyat pendukung partai lain. Biasanya dia nggak mau representasi, nggak mau mewakili. Padahal seharusnya ketika dia menjadi wakil rakyat, tentunya dia adalah wakil rakyat keseluruhan gitu. Begitu juga dengan ketika jadi presiden. Ketika jadi presiden berarti dia adalah presiden Republik Indonesia, bukan presidennya PDIP, bukan presidennya Gerindra, bukan presidennya dari partai tertentu, bukan, ya, presiden Republik Indonesia. Cuman yang namanya manusia sering seperti itu, ya. Nah kemudian itu kelebihan dan kekurangan sistem distrik. Sedangkan sistem proporsional, ya tentu karena jumlah rakyat kemudian dipatok, jumlah seluruh rakyat ini kan dibagi nih, menjadi berapa nih kalau harga dari satu orang itu 500.000 pemilih. Berarti kalau jumlah pemilihnya ada 200, nggak sampai 200 juta, katakanlah 100
kan ada anak kecil gitu ya, masih ada orang yang sakit dalam arti nggak waras gitu. Artinya yang bisa memilih itu hanya 100 juta, katakan 100 juta misalnya. 100 juta dibagi, harganya ditetapkan adalah 500.000 pemilih, berarti nanti di DPR itu berapa orang jumlahnya, tinggal dibagi aja itu. 100 juta dibagi 500.000 gitu kan, 500.000 harganya, berarti kurang lebih di DPR itu ada 200 orang ya, 200 orang anggota DPR itu kan. Nah, dalam sistem proporsional ini otomatis akan memberi lebih banyak kesempatan kepada rakyat untuk duduk di parlemen, duduk di DPR, tidak seperti sistem distrik yang kemungkinannya menjadi lebih sedikit ya. Tergantung wilayah juga sih, belum tentu lebih sedikit, karena misalnya katakan Jakarta 5, Banten sekian, Jawa Tengah sekian, Jawa Barat sekian, dan seterusnya. Ya dilihatlah totalnya ada berapa gitu, atas hasil pembagian dari distrik tersebut ya, totalnya ada berapa. Mungkin bisa lebih sedikit, mungkin juga bisa lebih banyak sih, tergantung ya, harus dihitung dengan benar. Tapi yang jelas dasar perhitungannya kalau proporsional kan jumlah anggota, jumlah pemilih ya, dibagi dengan angka pembagi yang ditetapkan dengan undang-undang, harga untuk satu kursi itu berapa gitu. Nah, jadi jumlah rakyat dibagi itu, dapatlah jumlah berapa banyak anggota DPR nanti akan duduk di Senayan. Nah, sementara distrik itu setiap wilayah dibagi distrik-distrik, dikumpulkan semuanya, itulah jumlah anggota DPR gitu. Ya. Kelebihan dari sistem proporsional yang pertama tadi adalah membuka peluang lebih banyak orang untuk bisa melenggang ke Senayan menjadi pemimpin. Tetapi kekurangannya adalah itu tadi karena ada sistem tumpuk menumpuk suara, sehingga pada akhirnya kita nggak tahu lagi tuh suara kita jatuhnya kemana gitu. Jangan-jangan yang orang yang kita percaya, yang kita pilih sebenarnya si A, tapi kemudian si A itu suaranya nggak cukup, setelah itu tumpuk-tumpuk mana yang dapatnya adalah si B. Sementara kita tahu bahwa si B itu bukan pilihan kita, dan orangnya juga nggak nice amat, buktinya dia nggak menangnya, misalnya begitu ya. Atau malah mungkin terus ke bawah si C yang makin makin nggak jelas bagaimananya gitu. Yang kita pilih kan si A ya, tapi kemudian si A ternyata suaranya kecil. Nah, dia hanya bisa menang kalau suaranya ditambah lagi dengan sisa-sisa suara gitu. Nah, jadi dengan demikian kita melihat sistem ini di samping membuka peluang lebih banyak bagi orang menjadi anggota DPR, tapi kekurangannya kita tidak mengenal mereka. Yang terjadi sekarang seperti ini di Indonesia ini ya. Jadi kita tidak tahu ya katakan di Jakarta saja ya itu siapa aja ininya yang anggota DPR-nya, banyak kan ya, dari PDIP sekian, dari Gerindra sekian, dari PKB sekian, PKS sekian, Nasdem sekian. Saya jujur aja satu pun nggak ada yang tahu tuh ya, apalagi di Banten lebih banyak lah, nggak ada yang tahu tuh itu di ininya untuk DPR-nya, belum lagi nanti di DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Kita kayak milih kucing dalam karung, salah-salah milih aja ya. Kita milihnya berdasarkan partainya pun kemudian kita juga nggak kenal programnya apa ya, kemudian kita sentimen pribadi doang, wah saya senangnya PDIP, wah saya senangnya Gerindra, wah kemudian kagak jelas informasinya, udah nggak tahu apa-apa, fanatik lagi, bela-belain sampai giliran pemilu saling musuhan, saling mengkafirkan, saling kemudian bermusuhan satu sama lain. Itu apa ya? Seharusnya kita sebagai negara yang makin lama makin dewasa, makin matang, yang ngerti lah, terutama kamu yang mahasiswa. Bagaimana nanti kamu dalam pemilu 2024 itu masih mempertahankan sistem apa yang sudah dilakukan kakak kelas kamu tahun 2019 atau 2014 ya. Seharusnya kan kamu makin pintar dong. Yang namanya demokrasi, saya katakan tadi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Berarti kita harus memilih dari rakyatnya siapa, oleh rakyatnya bagaimana, arahnya kemana, programnya apa, karena nantinya untuk kita juga. Makanya jangan ngeluh kalau kemudian ternyata ada kebijakan yang begini, ada kebijakan yang begitu ya.
yang kita tidak bisa terima, yang kemudian ya notabene malah merugikan kita sendiri. Ada wakil rakyat yang korupsi, ada wakil rakyat yang ditangkap, ada ketangkap tangan, ada wakil rakyat yang apa namanya lagi sidang DPR pun malah nonton film porno, kan enggak aja perilakunya tuh, bener-bener kayak orang nggak bertanggung jawab terhadap ini. Kenapa? Mereka berpikir, wah rakyat juga nggak tahu saya inilah, kan mereka hanya numpuk suara, jadi saya nggak kenal mereka juga nggak kenal saya. Ya, tapi kalau sistem distrik ya karena cuma sedikit ya gampang dikontrol, ketahuan ya, dia pun otomatis karena merasa difokusin oleh sekian juta mata ke dia, ya tentu dia akan lebih berhati-hati gitu. Nah, tetapi ya memang suaranya menjadi terbatas ya, sedikit sekali, banyak sekali suara yang terbuang karena yang menang itu adalah yang mayoritas, selebihnya nggak kepake gitu, jadi ada yang sia-sia. Oke, jadi dengan demikian pastinya setiap sistem itu memiliki plus minus ya, apapun sistem itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan selama dia adalah ciptaan manusia ya, gitu ya. Selama dia ciptaan manusia pastinya kan tidak mungkin sempurna, tetapi sebenarnya menjadi pokok persoalan yang harus kita perhatikan bukan itunya ya. Yang harus kita perhatikan baik dalam proporsional maupun sistem distrik adalah kita itu milihnya bener nggak sih, milih kita tahu nggak sih apa yang jadi hak kita, apa sih yang jadi kewajiban kita tahu nggak sih programnya apa, kita tahu nggak sih siapa yang kita pilih, kita tahu nggak sih mereka tuh mau kemana, kita bisa nggak sih ngawasin mereka supaya mereka sesuai dengan apa yang kita pilih. Itu jadi persoalan. Kalau begini terus ya mau sistem distrik mau sistem proporsional ya toh kita juga asal nyoblos aja ya, kita nggak kenal, kita nggak tahu, kita nggak bisa ngontrol, tahu-tahu wah begini, tahu-tahu begitu, ya udah pemerintahan dari rakyat ya, artinya orang-orang yang kita nggak kenal kita pilih kemudian oleh rakyat, berarti kita yang menentukan, begitu kan milih dia kan, mau nggak mau milih dia kan, dan kemudian perilakunya apa namanya aneh, katakanlah nggak sesuai, maka untuk rakyat ya hasilnya tentu ya kita yang nerima nanti. Indonesia ini mau membangun makin maju atau Indonesia makin terpuruk, kalah sama Vietnam atau kalah sama Malaysia terus-terusan, kalah sama Thailand, ya nggak bakalan maju Indonesia terus-terusan kayak gitu, karena kita berkutat bolak-balik mikirin ideologi lagi dan dipikirin lagi, kembali lagi kita ke tahun sebelum revolusi, sebelum proklamasi kemerdekaan, masih mikirin itu lagi. Udahlah, yang penting saya katakan, yang penting ada sebagai Islam yang berkembang sebagai Islam. Siapa sih yang sekarang suka ada orang aneh-aneh yang kemudian mengatakan bahwa pemerintah itu Islamofobia? Buktinya apa? Jangan asal ngomong. Buktinya apa? Orang pembangunan masjid juga jalan terus. Dulu ada cerita katanya ajan akan dibatasi. Emang ada apa ajan yang dilarang? Nggak ada kan, pengajian tetap jalan, semua jalan. Yang dibatasi itu jangan terlalu kencang gitu kan, jangan terlalu membuat gaduh orang, dalam arti suaranya terlalu, dan penggunaan mikrofon juga semau-maunya sendiri. Bukan itu kan yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah kita jangan menyalahgunakan loudspeaker itu untuk kepentingan untuk selalu membuat orang bising kan. Yang penting kan ajan gitu ya. Lalu Islamofobia, wah komunis bangkit ya, kita nggak ngerti apa-apa, digiring kanan digiring ke kiri. Ingat ya, setiap orang saya katakan, biarpun dia mengatasnamakan agama, belum tentu dia murni berjuang untuk agama, pasti ujung-ujungnya ada kepentingan tertentu ya. Kita ini umat Islam kebanyakan masih belum ngerti, gampang digiring ke kanan digiring ke kiri, pokoknya berbau Islam. Kita sendiri padahal ngaji kagak, belajar kagak, sholat juga kagak, tapi berharap masuk surga, yang penting gue bela Islam. Ya, ilmu lah yang penting. Bela Islam juga emang salah-salah apa? Kan semua juga harus ada ilmunya. Nanti ditanya, afala ta'qilun, emang kamu nggak punya akal apa? Afala tatafakkarun, apa kamu nggak mikir apa? Cak lontong aja mikir apa-apa kan? Masa Allah kemudian bisa kita bikin asal-asalan aja kemudian kita masuk surga? Ya nggak bisa, kata malaikat mikir. Enak aja lu mau masuk surga, gitu kan? Dengan cara yang sembarangan. Jadi inilah gunanya kita belajar ya, menjadi orang cerdas sebagai warga negara yang baik ya. Oleh karena itulah maka kemudian hendaknya rangkaian kuliah itu kita pahami. Jangan kemudian kita hanya ngejar absen. Apa sih
absen doang yang dipentingin. Semua saya bikin satu kelas masuk seluruh ini juga nggak ada masalah, nilai A semuanya juga nggak ada masalah bagi saya, nggak rugi saya. Tapi kan bagi kamu tuh itu yang harus kamu pikirin, ilmu apa kamu tambah ya. Jadi tolong untuk setiap video yang kita sudah buat itu kita coba simak lagi ya, karena itu kok hanya kepentingan adalah untuk Anda sendiri. Baik, saya kira itu aja yang perlu Anda ketahui tentang sistem pemilu. Apa gunanya kita melakukan pemilu, apa tujuannya, kemudian apa manfaatnya, dan kemudian sebagai warga negara sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan. Apakah kita itu pemilu itu hanya pemilihan umum, pemilihan rame-rame ya, terus kemudian ngasal-ngasalan rame-rame, kemudian hasilnya ngomel rame-rame, kemudian ujungnya menderita rame-rame. Apakah seperti itu? Kita kan harusnya makin dewasa, makin pintar ya, makin tahu dong apa yang harus kita lakukan ya, makin tahu juga kita apa arah perbaikan. Malu lah kita ini, kenapa? Kita merdeka tahun 45, Vietnam itu merdeka tahun 76. Vietnam lebih maju, apalagi dengan Malaysia. Malaysia tahun 64, 63 atau 64, kita 45. Anda bisa lihat sendiri, makanya Malaysia maupun Thailand maupun negara lain tuh mau mandang Indonesia. Jujur aja ya, saya ini berapa kali ya keluar negeri untuk suatu seminar tuh ketemu orang-orang Malaysia ya, itu jujur aja pandangan mereka kepada Indonesia itu minor, dan Anda pasti tahu itu Malaysia itu menganggap dirinya lebih hebat dari Indonesia, padahal mereka tahun 64 merdeka, sementara kita tahun 45, jaraknya berapa tahun tuh, berapa puluh tahun tuh. Tapi realitasnya memang mereka lebih maju. Kenapa? Karena mereka lebih kompak, lebih bersatu. Vietnam lebih bersatu, Thailand juga lebih maju. Kita ini bolak-balik nih, mikirin itu lagi. Aduh, capek deh. Siapapun yang jadi presiden kalau persoalan itu juga sama aja. Anda memilih siapa sekarang? Memilih si A, kita anggap dia sebagai ini karena dia pintar ngomong. Ya belum tentu ketika dia dipilih juga ya. Kita ini lebih banyak menggunakan emosi bukan rasio. Emosi aja, lalu kemudian kita musuhin orang-orang yang berbeda pendapat. Saya tahun 2019 itu dimusuhin sama mahasiswa sendiri itu ya, sama anak-anak murid saya, bahkan sampai saya di Facebook itu sampai keluar kata-kata yang nggak enak. Berani aja tuh mahasiswa, merasa diri udah mantan mahasiswa, sudah alumni, merasa diri bukan lagi dosennya, udah keluar aja omongan-omongan yang gak enak, nggak mikir-mikir lagi tuh. Artinya apa? Gara-gara politik hilang rasa hormat, cuma karena perbedaan pilihan. Saya katakan loh, kalau kamu memilih dia, saya milih ini, memang salah apa? Kamu boleh milih dia, kenapa saya nggak boleh milih ini? Masalahnya apa? Nah itu akan berarti kan nggak ada demokrasi sama sekali. Kita temunya semua orang sama kita, ya nggak mungkin lah. Kepala aja ada yang panjul, ada yang bulat, ada yang gepeng, ada yang pitak kok, apalagi isinya. Jadi nggak bisa kita tuh nyamain orang. Kenapa saya milih si A, kamu marah-marah dan sampai kamu kemudian mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas kepada orang yang jauh lebih tua dan kemudian dosen kamu sendiri? Padahal di sini bela si itu dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Tapi sentimennya itu luar biasa, emosinya luar biasa, sehingga kemudian nggak peduli lagi. Mungkin antara sesama mahasiswa juga akhirnya jadi bentrok, jadi musuhan. Nah nanti di tahun 2024 nih akan terulang lagi tuh kalau pola pikir kita masih kayak gitu-gitu juga ya. Kita demokrasi katanya, tapi kemudian nggak bersedia untuk berbeda pendapat. Kita musuhin tuh orang-orang yang milih si A. Misalnya kamu milih Ganjar, satu lagi milih Anies, kemudian yang Ganjar musuhin Anies, yang Anies musuhin Ganjar. Mau ngapain mereka yang jadi pemimpin kok kamu yang musuhan? Buat apa gitu kan? Biarin aja semua bebas memilih, silakan. Di dalam kehidupan sehari kita tetap rukun. Ngapain dibawa emosi? Ngapain dibawa sampai sampai ke permusuhan secara pribadi? Kenal juga kagak ya, kayak kemarin saya bilang, emang kamu kenal pribadi sama Jokowi sama Prabowo? Kenapa sampai bela, sampai benci setengah mati? Bahkan bukan setengah mati beneran. Bener banyak yang mati juga kan gara-gara belain. Nah, mending kalau mati kemudian ada bantuan, kagak, nggak bakal datang mereka, nggak bakal datang. Kenal gua kagak, siapa lu? Malah kemudian kalau negatif dia bilang, saya nggak kenal dia kok, gitu, menyangkal mereka kan. Nah jadi kita sebagai rakyat itu mesti sadar ya,
gunanya belajar itu supaya makin dewasa, supaya makin pintar, supaya makin cerdas, termasuk di dalam memilih pemimpin di dalam suatu sistem pemilihan umum. Sistem apapun kembali kepada kitanya. Ya, kalau kitanya sendiri masih seperti ini, mau pakai sistem yang sebaik apapun tetap aja akan ada plus minus, itu pasti, tergantung kita aja. Sekian, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.